Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas tentang salah satu kitab yang berjudul Sunnah wa Bid'ah. Ini adalah kitab yang sangat penting untuk kita ketahui, sebab amalan-amalan yang kita kerjakan itu adalah sunnah atau bid'ah. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, as-sunnah wal bid'ah amroni mutaqabilani fi kalami sahibi syar'i sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunnah dan bid'ah adalah dua perkara yang saling bertentangan. Menurut kalam sahibi syar'i yang mempunyai syariat, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Khairul hadis kitabullah, sebaik-baiknya kalam adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baiknya hidayah, jalan petunjuk, adalah jalan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah, perkara yang bertentangan dengan syariat agama, perkara yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru itu hukumnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah yang bertentangan dengan syariat, yang bertentangan dengan sunnah, itu adalah dolalah. Oleh karena itu maka saking pentingnya kita memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin abdu alaihim bin nawajid. Hendaknya kita memegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, jalan hidupnya para khulafaur rasyidin, yang beliau mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Addu alaihim bin nawajid, maka pegang teguh jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pegang teguh jalan hidup para khulafaur rasyidin bin nawajid, dengan gigi geraham, maksudnya dengan sekuat tenaga. Kita harus memegang teguh jalan hidup Rasulullah SAW dan harus memegang teguh jalan hidup para khulafaur rasyidin. Wa iyyakum muhdatsatil umur, awas hati-hati kalian dengan hal-hal yang baru yang bertentangan dengan syariat agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru yang bertentangan dengan syariat agama, yang bertentangan dengan jalan hidup Rasulullah SAW, dan yang bertentangan dengan jalan hidup para khulafaur rasyidin, itu hukumnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah.
Oleh karena itu maka dalam Islam ada dua sunnah. Ada sunnah sayyi'ah, ada sunnah hasanah. Ada jalan yang buruk, ada jalan yang baik. Nah, hadis Jarir inda Muslim, man sanna fil Islam sanatan hasanatan. Barang siapa yang membuat jalan-jalan kebaikan di dalam agama Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Maka untuknya mendapatkan satu kebaikan dan dia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mengikutinya. Barang siapa yang mempelopori kebaikan dalam amalan Islam, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari amalannya itu, dan dia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mengikutinya. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un, tanpa ada potongan, tanpa dikurangi. Contoh, kita sholat tahajud, ada orang yang ngikuti sholat tahajud di belakang kita karena kebaikan kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari sholat tahajud tersebut, dan orang akan mendapatkan, dan kita akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti kita. Min ghairi ayyan kuso, tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Quran, kemudian kita mengajak kepada orang, ayo kita amalkan Quran, kita hidupkan Quran dengan membaca Al-Quran. Odoz, one day one juz. Kemudian kita hidupkan Al-Quran di masjid. Banyak muda-mudi, pemuda-pemudi, orang tua dan lain sebagainya datang ikut program kita Odoz one day one juz di masjid. Maka kita dapat pahala dari bacaannya, dan kita dapat pahala bacaan Quran dari orang yang mengikuti kita. Kenapa? Karena kita yang mempeloporinya. Min ghairi ayyan kuso, pahalanya itu dari orang lain tidak dikurangi. Dia dapat 10, maka 10 untuk dia dan 10 untuk kita. Dia dapat 50 untuk dia dan 50 untuk kita sebagai pelopor. Masya Allah. Pun sebaliknya, man sanna fil Islam sanatan sayatan, kana alaihi wijruha wa wijru man amila biha min ba'di, min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un. Barang siapa yang mempelopori keburukan di dalam Islam, sanatan sayatan, barang siapa yang membuat jalan-jalan keburukan di dalam Islam, sehingga banyak orang yang mengikuti keburukan tersebut, falahu wijruha, maka kita mendapatkan keburukan itu dari amalan kita, dan kita akan mendapatkan keburukan dari amalan orang lain yang mengikuti kita. Kenapa kamu main judi? Saya ngikutin si itu main judi, dapat untung gede. Bayangkan dari main judi bisa kebeli mobil. Wah. Kita si itu main judi karena ngikuti kita. Kita berdosa dan kita dapat dosa dari orang lain. Maka falahu wijruha wa wijru man amila biha. Untuknya akan dapat pahala dari amalan buruk, untuknya akan dapat dosa dari amalan buruk kita, dan untuknya akan mendapatkan dosa dari amalan buruk orang lain karena kita menjadi pelopor keburukan. Nauzubillah subhanahu min ghairi ayyan kuso, tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Maka jadilah kita pelopor-pelopor kebaikan dalam Islam. Jadilah kita pelopor semangat baca Quran. Jadilah kita pelopor semangat mendalami ilmu agama. Maka mudah-mudahan Sinyal Islam Indonesia menjadi pelopor kebaikan untuk bangkitnya Islam. Sinyal Islam Indonesia menjadi pelopor kebaikan untuk semangat orang lain menggali ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
falahu wijruha wa wijru man amila biha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka as-sunnah fil lughatil arab wasyar'i hiya at-tariqah wa hiya hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah menurut istilah Arab itu adalah at-tariqah, jalan. Wa hiya hadyu Rasulullah, dan itu adalah jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi inspirasi kita, yang menjadi pedoman kita. Salat kita, bagaimana kita harus salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat saya salat, kata Rasul. Berarti jelas ruku kita harus seperti rukunya Rasul, sujud kita harus seperti sujudnya Rasul, berdirinya kita harus seperti berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbirnya kita Allahu Akbar harus seperti takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Makan kita harus seperti makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baju kita kalau bisa harus seperti baju Rasulullah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, masya Allah. Abdullah bin Umar, dia adalah seorang anak dari Khulafaur Rasyidin Umar bin Al-Khattab. Beliau sangat terinspirasi hidupnya, segala sesuatunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa baju kesenangan Rasul? Maka itu baju kesenangan Umar bin Khattab. Apa baju yang dipakai oleh Rasulullah SAW? Maka itulah baju yang dipakai Umar bin Khattab. Apa kesenangan makanan Rasul? Itu kesenangan makanan Umar bin Khattab. Apa Rasul? Bagaimana cara Rasul makan? Itulah cara makan Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar. Luar biasa Abdullah bin Umar. Ada sahabat, para sahabat itu luar biasa. Ada sahabat yang tidak suka labu. Tidak suka labu. Tetapi ketika di satu pesta Rasulullah, sahabat tersebut melihat Rasul makan labu begitu lahap. Akhirnya dia saking cinta sama Rasul, maka beliau berusaha ingin menyukai labu. Makan labu, muntah, makan labu, muntah. Sampai labu jadi makanan kesukaannya. Kenapa? Karena beliau melihat Rasulullah makan labu dengan lahap. Ada sahabat yang tidak suka makan daging dendeng. Tapi di satu acara lihat Rasulullah memakan daging dendeng begitu lahap. Maka dia berusaha menyukai makan daging dendeng tersebut. Masya Allah. Inilah Rasulullah menjadi sumber inspirasi para sahabat dan harus menjadi sumber inspirasi kita. Oleh karena itu maka tirulah sahabat, maka tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya tariqatuhu fil fi'li wal amri wal qabul wa rad wa hiya tariqatuhu la fa'ilina salaku tariqatu fil fi'li. Sunnah Rasul adalah jalan Rasulullah salam fil fi'li dalam pekerjaannya, wal amri dan perintahnya, wal qabul wal rad wa ya tariqatu khulafaihi alladzina salaku tariqatu fil fi'li. Menerima dan menolak itu adalah tariqah khulafaur rasyidin yang mereka mengikuti jalan hidup Rasulullah salam fil fi'li wal amri wal qabul wal rad. Masya Allah. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, mana bid'ah? Tadi kita sudah menyatakan tentang sunnah. Sunnah ada jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan hidupnya para khulafaur rasyidin yang harus kita ikuti. Berarti bid'ah adalah ma khalafa sunnatahu wa hadiyahu fahuwa minal bid'ah.
bid'ah adalah amalan yang bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW dan bertentangan dengan khulafaur rasyidin. Itu disebut bid'ah. Jadi kebalikannya, kalau sunnah sejalan dengan amalan Rasulullah dan sejalan dengan amalan khulafaur rasyidin, kalau bid'ah adalah bertentangan dengan amalan Rasulullah dan syariat, bertentangan dengan amalan khulafaur rasyidin. Para pecinta sejarah Islam Indonesia, apakah semua bid'ah itu dhalalah? Tidak. Karena bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah tetapi tidak bertentangan dengan syariat, itu disebut bid'ah hasanah. Bid'ah sayyi'ah yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah dan kalau dikerjakan bertentangan dengan syariat, ini disebut bid'ah sayyi'ah. Jadi tidak setiap bid'ah dhalalah, tidak. Oh jangankan, oh ini karena ini bid'ah, maka setiap bid'ah dhalalah, setiap dhalalah finnar. Tidak. Kita harus cross-check dulu. Ini termasuk bid'ahnya kelas bid'ah hasanah, atau ini termasuk kelasnya bid'ah sayyi'ah? Mana cross-checknya? Oh, cross-checknya kalau ini bertentangan dengan syariat yang dibawa, syariat dari Allah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, dan bertentangan dengan pemahaman-pemahaman khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, maka ini disebut bid'ah sayyi'ah. Itu bid'ah dhalalah. Tetapi kalau bid'ah itu tidak bertentangan dengan syariat yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW dan tidak bertentangan dengan syariat dan khulafaur rasyidin, maka itu adalah bid'ahnya bid'ah hasanah. Meskipun tidak dikerjakan oleh Rasul, tetapi ini tidak bertentangan dengan syariat. Seperti mana bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah adalah seperti sholat tarawih diberjamaahkan. Bukan sholat tarawihnya yang bid'ah. Sholat tarawih tidak bid'ah. Karena Rasul melaksanakan sholat tarawih, sahabat pun melaksanakan sholat tarawih. Cuman berjamaahnya sholat tarawih tidak ada. Rasul sholat tarawihnya di rumah. Satu waktu Rasul sholat tarawih di masjid, ada sahabat yang melihat mengikuti. Hari kedua Rasul sholat tarawih di masjid, ada sahabat yang ngikutin. Ada sahabat yang lihat ngikutin semakin banyak, dan hari ketiga semakin membeludak, masjid penuh. Rasul berdiam diri di rumah, Rasul sholat tarawihnya di rumah. Kenapa? Karena takut sholat tarawih diwajibkan oleh Allah kepada umatnya. Dan seterusnya Rasul sholat tarawih di rumah, tidak diberjamaahkan. Sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Umar bin Khattab melihat nuansa bulan Ramadan, kalau sholat tarawih tidak diberjamaahkan, maka tidak ada suasananya. Sehingga Umar bin Khattab berpendapat alangkah indahnya, alangkah asyiknya akan terbentuk suasana khas Ramadan kalau sholat tarawih itu diberjamaahkan di masjid. Hanya punya angan-angan seperti itu. Satu ketika Umar bin Khattab sedang berjalan-jalan, berjaulah keliling kampung lihat. Ternyata ada salah satu masjid yang sholat tarawihnya diberjamaahkan. Begitu terasa indahnya, enaknya, kebersamaannya, nuansa Ramadan itu begitu terasa. Bayangkan Ramadan tahun 2019-2020, pas pertama Covid di kita, sholat tarawih tidak diberjamaahkan, masing-masing berjamaahnya di masjid, di rumah masing-masing.
itu kurang, suasana Ramadan tuh kurang terasa. Nuansa Ramadan tuh kurang terasa. Tetapi begitu sholat tarawih diberjamaahkan, nuansa Ramadan, ya Allah, luar biasa. Luar biasa nuansa Ramadan terasanya. Nah, begitu Sayyidina Umar melihat ada satu kaum di masjid sedang sholat tarawih diberjamaahkan, maka kata Sayyidina Umar, hadhihi bid'atun hasanatun. Inilah bid'ah hasanah yang Rasul tidak pernah mengerjakannya, tetapi dikerjakan oleh sahabat yang lain. Luar biasa, ada nuansa yang luar biasa. Hadhihi bid'atun hasanatun. Bid'ah karena memang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasanah karena tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini disebut bid'ah hasanah. Dulu di daerah saya, setiap tanggal 8 Syawal itu suka ada lebaran kedua, meriah luar biasa. Lebaran kedua dengan tradisi adat yang dengan tradisi adat. Ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Dan tidak ada lebaran kedua. Tetapi leluhur kita dulu mengakalinya supaya apa? Supaya ada nuansa amalan sunnah. Maka tanggal 2 Ramadan, tanggal 2 Syawal saum bersama-sama. Ada sahur lagi, rame sahurnya. Tanggal 3 ada sahur lagi, rame sahurnya. Tanggal 4, 5, 6 sampai tanggal 7, malam tanggal 8-nya Lebaran. Luar biasa, sedekahan hari ke-8-nya. Luar biasa. Kenapa? Atau tanggal 7 Syawal. Kenapa? Karena Lebaran kedua yang dibalut dengan budaya supaya apa? Supaya ini amalan bid'ah, supaya menarik orang semangat untuk ibadah. Bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Kenapa? Tidak bertentangan dengan syariat. Lah kalau kita merayakan Lebaran yang kedua hanya tidak ada sholat saja, tidak ada sholat tidak ada, hanya apa? Hanya kumpul-kumpul di tempat, hanya kumpul-kumpul di satu madrasah atau di satu tempat, kemudian makan-makan bareng yang dibalut dengan budaya dan lain sebagainya. Apa yang bertentangannya dengan syariat? Ini bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah karena tidak bertentangan dengan syariat. Sedekah dianjurkan oleh agama, bermaaf-maafkan lagi dianjurkan oleh agama dan lain sebagainya. Maka ini adalah salah satu cara, ya. Sayyidina Umar bin Khattab tidak dikerjakan oleh Rasul tarawihnya, tetapi berjamaah tarawihnya, tetapi melihat nuansanya terasa, maka Umar bin Khattab mengatakan hadhihi bid'atun hasanatun. Setiap amal pun demikian, selama itu tidak bertentangan dengan syariat agama, maka itu disebut bid'ah hasanah. Nikmatul bid'ah, kata Umar, nikmatul bid'ah. Kalau bertentangan dengan syariat agama, itu disebut bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Seperti mana? Oh, ini acaranya syukuran, tetapi isinya maksiat. Wah, ini bid'ahnya bid'ah sayyi'ah. Syukuran. Mohon maaf. Ada salah satu tempat, ketika ada orang meninggal bukan dibacakan Yasin. Ketika ada orang meninggal bukan ditahlilkan, bukan dizikir, bukan. Ketika orang meninggal kumpul-kumpul, makan-makan sebagainya, tapi siapa? Gapleh sama minuman keras. Betul membahagiakan orang, membahagiakan ikut belasungkawa dan lain sebagainya, supaya orang yang ditinggalkan tidak orang yang ditinggalkan tidak begitu tenggelam dalam kesedihan. Betul. Akan tetapi caranya yang salah. Main gaplehnya, main judinya, sama minuman-minuman kerasnya.
itulah budaya-budaya yang tidak ada zaman Khulafaur Rasyidin, tidak ada zaman Rasulullah SAW, tidak dicontohkan dalam Islam. Ini disebut bid'ah dolalah, bid'ah sayyi'ah, bertentangan dengan syariat agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin paham mana bid'ah hasanah, mana bid'ah dolalah, mana yang sunnah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah dan memegang teguh sunnah Rasulullah SAW sampai kita wafat. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.